Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai penyakit simptomatik. Adapun penyakit simptomatik yang akan kita bahas kali ini itu ada diare dan konstipasi. Langsung saja kita bahas apa sih yang dimaksud dengan diare. Diare ini adalah suatu kondisi di mana seseorang itu buang air besarnya dengan konsistensinya lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya itu lebih sering atau biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Adapun jenis-jenis diare itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada namanya diare akut. Itu disebabkan oleh infeksi usus, infeksi bakteri, obat-obatan tertentu, atau oleh suatu penyakit lain. Adapun gejala diare akut itu antara lain adalah tinjanya cair, terjadinya mendadak, badan jadi lemas, kadang demam dan muntah, berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari. Kemudian yang kedua ada diare kronik, yaitu diare yang menetap atau berulang dalam jangka waktu lama. Biasanya berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Nah, biasanya diare yang cuma hanya sekali-sekali itu tidak berbahaya dan biasanya sembuh sendiri. Tetapi diare yang berat itu bisa menyebabkan dehidrasi dan bisa membahayakan jiwa manusia. Jadi dehidrasi ini itu adalah suatu keadaan di mana tubuh kekurangan cairan tubuh yang dapat berakibat kematian, terutama pada anak atau bayi jika tidak segera diatasi. Bila penderita diare banyak sekali kehilangan cairan tubuh, maka dapat menyebabkan kematian, terutama pada bayi dan anak-anak di bawah umur 5 tahun. Pada kasus yang jarang, diare yang terus-menerus ini mungkin merupakan gejala suatu penyakit berat seperti tipes, kolera, atau kanker usus. Nah, selain ini, WHO menganjurkan 4 hal utama yang efektif dalam menangani anak-anak yang menderita diare akut, yaitu yang pertama, penggantian cairan atau rehidrasi, di mana cairan diberikan secara oral untuk mencegah dehidrasi yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, pemberian makanan terutama ASI selama diare dan pada masa penyembuhan diteruskan. Yang ketiga, tidak menggunakan obat anti diare. Kemudian yang keempat itu adalah petunjuk yang efektif bagi ibu serta pengasuh tentang perawatan anak yang sakit di rumah, terutama bagaimana caranya membuat dan memberikan oralit. Kemudian ada tanda-tanda yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk membawa anak kembali berobat, serta metode yang efektif untuk mencegah diare. Kemudian penyakit simptomatis yang keempat itu adalah konstipasi. Konstipasi ini merupakan kelainan pada sistem pencernaan di mana seseorang atau mungkin juga pada hewan itu mengalami pengerasan tinja yang berlebihan sehingga sulit untuk dibuang atau dikeluarkan dan dapat menyebabkan kesakitan yang hebat pada penderitanya. Di mana konstipasi yang cukup hebat itu disebut juga dengan obstipasi. Kemudian obstipasi yang cukup parah itu dapat menyebabkan kanker usus yang berakibat fatal bagi penderita. Nah, kata konstipasi atau constipation itu berasal dari bahasa Latin, yaitu constipere, yang artinya bergerombol bersama. Jadi konstipasi dapat diartikan sebagai ketidakmampuan
melakukan evakuasi tinja secara sempurna yang tercermin dari berkurangnya frekuensi berhajat dari biasanya. Tinja lebih keras, lebih besar, dan nyeri dibandingkan sebelumnya, serta pada perabaan perut teraba massa tinja atau skibala. Adapun faktor-faktor penyebab konstipasi itu antara lain: yang pertama, adanya penyakit pada saluran cerna. Di antaranya ada sindrom iritasi usus, penyakit saluran cerna atas, penyakit pada anal dan rektum, wasir, tumor, hernia, volvulus usus, sifilis, TB, infeksi cacing, atau limfogranuloma. Faktor yang kedua itu disebabkan adanya gangguan metabolik dan endokrin. Contohnya itu ada diabetes mellitus dengan neuropati, kemudian hipotiroidisme, kemudian pheochromatoma, dan hiperkalsemia. Faktor yang ketiga itu adalah faktor kehamilan. Seperti contohnya ada penekanan motilitas usus, peningkatan penyerapan cairan dari usus besar, kemudian penurunan aktivitas fisik, perubahan diet, kurangnya asupan cairan, diet rendah serat, dan penggunaan garam besi. Kemudian faktor penyebab konstipasi yang keempat itu adalah neurogenik. Di antaranya ada penyakit sistem syaraf pusat, trauma otak, cedera spinal chordata, tumor sistem syaraf pusat, kecelakaan cerebrovaskuler, dan penyakit Parkinson. Faktor yang kelima itu ada psikogenik, yaitu psikogenik untuk mengabaikan atau menunda dorongan untuk buang air besar, dan penyakit psikiatrik. Kemudian yang keenam itu adalah penggunaan obat-obatan tertentu. Mungkin materi penyakit simptomatik untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk penyakit simptomatik yang berikutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.